modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi di sini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan, Ibu, yang akan saya ajukan. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya karena setiap kasus itu kan pasti ada tindakan, maksudnya ada action dari kasus tersebut. Jadi kalau saya mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu biasanya saya melihat dari action dari kasus tersebut. Nah, itu di situ saya mencermati apakah ini memang pelanggaran yang dilakukan siswa mengenai etika atau karena pelanggaran peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh sekolah dan siswa atau wali siswa. Ya, baik Ibu. Jadi cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya itu Ibu melihat dulu ya Bu ya, kasus-kasusnya seperti apa, terus tindakannya nanti akan seperti apa gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kasus yang tentang bujukan moral itu Bu, yang berhubungan misalnya terkait dengan bagaimana kita bersikap ketika kita mendapatkan bujukan untuk melakukan sesuatu yang salah, tetapi itu disepakati oleh semua orang gitu, kan terkait dengan bujukan moral misalnya. Kalau masalah itu begini, saya berprinsip ya, mungkin ini prinsip pribadi saya dan saya anggap prinsip ini baik dan itu akan saya terapkan dalam tugas saya sehari-hari. Saya berprinsip kalau sesuatu itu melanggar hukum, baik itu hukum negara, hukum masyarakat, dan etika dalam bermasyarakat, itu kalau dikerjakan oleh semua orang, bagi saya itu salah, saya tidak akan mengikuti. Itu prinsip saya. Apapun, kalau itu melanggar kata hukum negara, etika bermasyarakat dan lain sebagainya, itu saya tidak akan ikuti. Itu prinsip saya. Ya, jadi Ibu sudah kuat ya Bu ya, prinsip Ibu dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Itu memang udah prinsip saya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum saya jadi kepala sekolah, saya dapat pesan dari kepala sekolah saya yang lama bahwa keputusan kita itu lebih baik daripada keputusan saya. Nah, itu artinya bahwa semua keputusan yang harus dijalankan oleh warga sekolah itu harus diambil secara bermusyawarah. Nah, jadi prinsip itu memang sampai sekarang masih saya terapkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan sekolah, karena saya berprinsip keputusan atau kebijakan sekolah itu harus didukung oleh semua elemen sekolah. Makanya sebelum keputusan itu diambil atau kebijakan itu diterapkan, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi itu ya Bu ya, cara-cara Ibu bagaimana menjalankan keputusan, yaitu mengutamakan diskusi dan kepentingan bersama ya Bu ya. Ya, baik. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan tadi Bu? Langkah-langkahnya yang pertama ya, saya mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa. Kemudian kalau saya sudah menemukan permasalahannya,
pertama ibu mengidentifikasi dulu ya Bu ya, kasusnya apa atau masalahnya apa. Ketika dia membutuhkan penyelesaian dengan banyak pihak, ibu akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak ibu, baik guru, wali murid, ataupun sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Ibu anggap efektif. Yang saya anggap efektif itu baik dilema etika atau kasus yang ada pada siswa ataupun dari rekan-rekan guru, saya selalu mengemukakan atau mengutamakan pendekatan. Saya selalu melakukan pendekatan kepada guru atau siswa yang mungkin mengalami kesulitan. Ya, saya coba memposisikan diri saya di posisi mereka, kenapa hal itu bisa terjadi. Dan kalau pada siswa itu saya sebelum memanggil siswa yang bersangkutan, kalau dia bermasalah, saya selalu mencari tahu tentang latar belakang keluarganya, bagaimana kehidupan dia di dalam keluarganya. Sedapat mungkin saya cari informasi itu, kemudian saya mencoba menganalisa mengapa dia sampai melakukan hal-hal yang demikian. Dari situ saya bisa mengambil keputusan tindakan apa yang harus saya ambil untuk membantu siswa atau rekan guru dalam mengatasi masalahnya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini Ibu mengutamakan pendekatan dulu ya Bu ya, dengan pihak-pihak yang mengalami permasalahan itu atau kasus tersebut. Setelah itu baru Ibu bisa mengetahui secara detail masalahnya apa, bahkan Ibu bisa mencari sampai ke latar belakang keluarganya jika ada siswa-siswa yang bermasalah Ibu ya. Jadi itu yang Ibu anggap sudah efektif ya Bu. Baik, pertanyaan kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu? Tantangan yang saya rasakan dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya merasa belum ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Karena ini saya tidak tahu apakah ini memang sudah dianggap biasa. Nah, sekarang ini pelanggaran-pelanggaran etika pada siswa itu lebih banyak disebabkan dari pola asuh, pola didik orang tua di rumah. Dan ini kalau sudah sekolah mencoba mengambil suatu kebijakan, nah ini kurang istilahnya gayung tidak bersambut dari wali murid, karena wali murid menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa. Nah, jadi di situ tantangannya, karena kebijakan sekolah, peraturan sekolah sudah disosialisasikan dengan wali murid. Nah, tapi ternyata masih ada wali murid yang menganggap pelanggaran etika itu hal-hal yang biasa, sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Nah, ini mungkin suatu dilema juga di zaman sekarang. Jadi seperti berbentur, tidak bersambut kebijakan sekolah dengan pendapat atau asumsi dari wali murid atau orang tua siswa. Jadi itu kalau tantangan dari menghadapi masalah-masalah dengan siswa ya Bu ya. Kalau dengan yang berhubungan dengan guru, kalau dengan guru sebetulnya dilema etika ini lebih tepatnya dilema disiplin. Kalau etika
ini belum sampai lah saya rasa ke arah etika pelanggaran, cuma kadang-kadang disiplin dari guru yang sampai saat ini mungkin memang harus saya berbenah, mungkin itu PR bagi saya. Tapi alhamdulillah, seiring dengan usaha yang saya lakukan sudah ada perubahan, jadi tidak terlalu dimasalahkan, cuma perlu waktu aja, untuk guru dapat lebih disiplin mengutamakan pekerjaannya sebagai guru. Jadi kalau untuk pelanggaran etika itu bagi guru yang ada di sekolah saya itu belum ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi banyak ternyata tantangan yang Ibu rasakan ya Bu ya ketika mau mengambil keputusan. Salah satunya belum bisa bekerja sama dengan baik dengan wali murid dalam mendidik anak ya Bu ya. Dalam mendidik anak itu terutama yang saya rasakan. Dan dengan guru itu masih perlu pembenahan lagi tentang masalah disiplinan guru ya Bu. Baik Bu, pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya dalam permasalahan dilema etika atau apa saja permasalahan yang ada di sekolah ini, saya lebih mengutamakan preventif, pencegahan. Jadi sebelum ada kasus, saya sudah berusaha mengingatkan, menasihati siswa tentang kemungkinan permasalahan atau pelanggaran etika yang bisa terjadi. Jadi kalau untuk tata kala jadwal itu, karena saya lebih mengutamakan tindakan preventif, saya mencoba mengaktifkan tupoksi dari semua perangkat tim pengajar, baik itu wali kelas, kemudian pembina OSIS, kemudian wakil kepala. Jadi saya berusaha mengaktifkan rekan-rekan tersebut dalam pencegahan atau mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi berjenjang. Mungkin kalau ada permasalahan diatasi dulu oleh wali kelas, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, mungkin bisa ke pembina OSIS, mungkin kalau itu nanti kalau memang harus ditangani oleh wakil kepala, diselesaikan oleh wakil kepala. Kemudian kalau memang dianggap kasus itu kasus berat dan harus diambil suatu keputusan, itu mungkin baru kasus itu sampai ke saya sebagai peksek. Tapi selama ini kasus-kasus yang ada di sekolah saya masih bisa diatasi oleh wali kelas, paling tinggi tingkatannya bisa diatasi oleh wakil kepala sekolah. Ya, lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Karena yang sudah saya katakan tadi, saya dalam menyelesaikan kasus ini saya coba melakukan pendekatan. Jadi kalau saya menerima sebuah kasus, baik itu dari siswa atau dari guru, saya coba analisa dulu secara pribadi, kemudian saya cari tahu latar belakang siswa, kemudian coba saya cari tahu juga kalau umpamanya permasalahan yang dialami oleh guru-guru saya coba bertanya, mungkin ada rekan guru yang tahu bagaimana kehidupan mereka. Kemudian saya coba menganalisa dulu dengan mencari cari tahu dari beberapa sumber. Nanti setelah saya tahu permasalahannya, latar belakangnya, nanti baru saya selesaikan. Jadi saya tidak ada masalah langsung diselesaikan waktu itu
juga tidak, karena saya berpikir kalau penyelesaian masalah seperti ini kadang-kadang lebih dominan kita dikuasai oleh emosi sesaat. Jadi saya bawa tenang dulu, saya pikirkan dulu, saya analisa dulu. Nah setelah itu baru saya panggil siswa yang bersangkutan atau guru yang bersangkutan. Ya, jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu Ibu tidak langsung menyelesaikannya di tempat ya Bu ya, butuh proses dulu Ibu bisa mengidentifikasinya dulu. Nah, dan dilakukan secara berjenjang, mulai dari gurunya ya, melalui sesuai dengan peran dan tugas guru ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan ketujuh Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu? Sampai saat ini alhamdulillah saya mendapat bantuan atau dukungan dari semua tim pengajar, karena saya dengan guru-guru itu mempunyai satu visi dan misi. Kami mempunyai satu persepsi dalam menghadapi masalah, dalam memajukan sekolah ini. Jadi saya mendapat dukungan dari rekan-rekan guru. Kami selalu bermusyawarah apabila kami menemukan masalah yang ditimbulkan dari siswa atau dari rekan-rekan guru. Apapun masalah yang terjadi di sekolah ini, saya mendapat dukungan penuh daripada rekan guru, karena memang kami mempunyai satu visi dan misi. Nah itu saya bersyukur sekali karena rekan-rekan guru sangat membantu saya selama ini. Jadi semua pihak di sini ya Bu ya yang membantu Ibu ya Bu ya dalam menyelesaikan semua kasus yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Betul. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari semua keputusan permasalahan yang ada di sekolah ini, saya sekarang betul-betul menyadari, betul-betul membenarkan pepatah mengatakan kepala sama hitamnya, tapi hati tidak sama. Nah di situ saya betul-betul menyadari, kadang keputusan yang saya ambil walaupun sudah melalui keputusan itu saya ambil sudah melalui musyawarah, dialog, pendekatan, tapi kadang ada juga keputusan saya itu yang masih belum bisa diterima sepenuhnya, baik itu oleh rekan guru ataupun wali murid yang anaknya bermasalah atau dengan siswanya. Tapi saya berprinsip semua cara untuk mengambil keputusan yang terbaik itu sudah saya lakukan, dan saya juga berprinsip kalau saya sudah melakukan sesuatu yang benar, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan cara yang legal, yang disahkan. Kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang belum atau tidak senang atau tidak menyetujui, saya hanya berprinsip ini hanya masalah waktu saja. Saya yakin kebenaran itu pasti dianggap benar, walaupun nanti pada waktunya saya pun tidak bisa menentukan, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin setelah saya tidak di sini lagi. Saya berprinsip itu aja. Nah, jadi itu pelajaran yang saya ambil. Jadi kedepannya saya tetap berprinsip saya akan mengambil suatu kebijakan, peraturan sekolah itu tetap melalui prosedur yang legal, yang sah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali pengalaman yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengambil pembelajaran dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama.
Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara sedikit nih Pak. Berhubung dengan tugas kami pada tugas demonstrasi kontekstual pada program pendidikan guru penggerak. Di sini kami diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Nah, apakah Bapak bisa meluangkan waktu sebentar untuk diskusi kita? Bisa ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan ini Bapak yang ingin saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita itu kan sudah ada satu panduan kerja, Ya. terutama dari anak-anak yang baru masuk. Ada jenis KUM ya. KUM itu beberapa aktivitas anak yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di sekolah dalam rangka apa sih, supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan tertib. Jadi, awalnya kita mengacu pada KUM itu. Jika mereka melanggar KUM itu, kita kasih poin sampai batas waktu tertentu, batas angka tertentu sampai 150 misalnya anak dikeluarkan. Itu pertama. Namun demikian secara manusiawi nggak cukup itu aja, kita akan mengadakan semacam rembuk ya, diskusi dengan rekan-rekan guru untuk aspek kedepannya ya, hal apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut gitu. Kalau ada masalah rujukan etika moral itu kan. Kalau untuk hal lainnya secara umum ya mungkin kita kembalikan kepada mungkin kita dibimbing agama gitu ya, yang rasanya menciderai nilai-nilai agama itu kita tinggalkan gitu ya. Ya itu intinya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau moral tadi, salah satunya Bapak menerapkan KUM gitu ya Pak ya? Iya, kita menerapkan di sekolah. Jadi ketika nanti siswa melanggar aturan begini, kita merujuk lagi. Iya. Nah, itu berarti hubungannya dengan konsekuensi ya Pak ya? Iya. Konsekuensi. Jadi itu sudah diketahui oleh siswa, ketika mereka melanggar peraturan ini, mereka harus mendapatkan konsekuensi begini gitu ya Pak ya? Dan ini KUM itu kan sudah ditandatangani oleh siswa dan wali murid pakai materai 10.000 ketika mereka masuk. Artinya mereka sebelum masuk sudah memahaminya aturan-aturan di sekolah itu seperti itu ya. Baik, kalau menurut Bapak itu kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu biasanya bagaimana Bapak mengidentifikasinya yang berhubungan dengan etikanya? Kembali pada fakta ya. Ya, ada juga sih baru ini terjadi anak baik di sekolah nggak ada masalah. Tiba-tiba kata orang tuanya mau berhenti. Sampai orang tuanya datang ke sekolah nangis minta tolong ke guru agar anaknya dibujuk lagi gitu. Ya kita sangat peduli dengan keadaan seperti itu dan akhirnya saya perintahkan guru untuk betul-betul ke rumah si anak untuk mendampingi anak kembali agar mereka mau sekolah. Ya kadang kita sampai seperti itu gitu kan ya. Ya. Jadi sampai kepada melibatkan orang tua ya Pak ya, untuk mendidik anak itu biar dia bisa kembali bersekolah ya Pak ya. Kalau yang berhubungan dengan bujukan moral itu Pak, misalnya kasus seperti yang menggoyahkan moral kita, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu? Ya itu sih kita kembalikan kepada kepentingan. Ya, selama kita tidak mendahulukan kepentingan pribadi, rasanya tidak banyak masalah sih. Ya. Artinya kalau kita memang ingat tupoksi kita selaku ya
kepala sekolah, ASN atau guru, ya, dan tidak banyak masalah. Artinya kita memang menghindari hal-hal yang sifatnya pribadi. Artinya kalau ada betul masalah, ya sudah, kita kembali berembuk dengan kawan-kawan guru, tata usaha segala macam untuk mencari yang terbaik. Itu aja selama ini. Nah, jadi untuk mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa bujukan moral tadi, Bapak melakukan diskusi ya Iya. dengan rekan guru dan seluruh warga sekolah, Iya. mencari kesepakatan gitu ya Pak ya. Iya. Ya baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana yang Bapak jalankan pengambilan keputusan yang bagaimana? Kita di sekolah itu kan suatu sistem ya. Ya. Artinya tidak berjalan kepala sekolah sendiri, guru sendiri, pegawai sendiri ya. Kita sistem yang satu dan yang lainnya saling terkait. Ya, selama itu menyangkut kepentingan bersama, kita akan musyawarahkan bersama. Ya, jadi kembali kepada tingkat kepentingannya, yang mana yang memang tadi yang urgensinya itu ya kemana gitu. Itu kembali juga kepada mungkin anggaran, ya, banyak pertimbangannya mungkin untuk kepentingan anggaran dan segala macamnya, ya, kita memang musyawarahkan demi kebaikan bersama, itu intinya. Oke, baik. Jadi Bapak mengambil keputusannya nanti itu dengan banyak pertimbangan ya Pak ya, melihat urgensinya dan melihat juga dari hasil kesepakatan dengan rekan guru ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, kita yang pertama mengacu kepada tupoksi kita selaku ASN ya. Yang kedua, kita kan punya ada etika selaku pimpinan guru ya di sekolah itu, kita mengacu pada itu. Kita juga mengacu kepada kalau memang melibatkan anggaran, kita harus mengacu kepada anggaran yang disiapkan. Kalau memang kita melibatkan anggaran, kita harus mengacu pada anggaran yang disiapkan. Ya, tak terlepas juga kita kan punya stakeholder seperti komite gitu kan ya. Jadi kita dalam langkah nggak sendiri ya, pihak intern mungkin pihak sekolah, pihak ekstern ada komite dan stakeholder, kita libatkan semua ya, karena sekolah itu untuk kepentingan bersama gitu kan, sekolah dan warga sekolah juga lingkungan sekolah seperti itu ya. Jadi intinya nanti Bapak melibatkan semua ya biasanya yang Bapak lakukan itu dalam pengambilan keputusan itu. Langkah-langkahnya pertama ya Bapak melihat dulu tupoksi tugas masing-masing dan fungsi atau peran masing-masing di sekolah ya Pak ya. Setelah itu Bapak juga melibatkan stakeholder di sekolah semuanya, baik wali murid ataupun komite dan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. gitu ya. Ya, jadi itu langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Baik Bapak, pertanyaan keempat ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Pertama, kita kembalikan kepada kesepakatan bersama yang kita tuangkan dalam hukum tadi. Itu awalnya ya, kita kembalikan kepada kesepakatan bersama, karena di sana kita selaku kepala sekolah menandatangani, siswa menandatangani, dan wali murid menandatangani, dan diketahui pihak komite. Itu kalau menyangkut siswa. Jadi kita kembalikan kepada kesepakatan bersama supaya supaya jelas ya. Jadi ada bukti otentiknya, itu awalnya. Ya, selanjutnya kita pertimbangkan
Ya mungkin semua pihak berkumpul lah ya, kalau menyangkut anak kita panggil orang tuanya gitu kan. Selama bisa kita beri nasihat dan bisa berubah, kenapa tidak kita beri toleransi gitu. Kalau yang berhubungan dengan masalah dengan guru misalnya begitu Pak, keputusan yang mengandung dilema etika, apakah misalnya Bapak pernah gitu mengalami kasus-kasus itu bersama rekan guru dalam mengambil keputusan? Ya, ada sih ya, Ada, ya, Pak, ya selalu selaku manusia ini kita kan nggak sempurna, banyak kelemahan. Itu memang kembali kepada komunikasi supaya tidak miskomunikasi. Kadang ada masalah, datang terlambat, kenapa? Rupanya anaknya tidak sehat, karena seperti itu. Kadang kita lihat kok belum masuk lokal, rupanya dia masih ada tugas lain, mungkin selaku pembina OSIS di tempat yang lain. Jadi intinya kok dengan rekan guru, dengan pegawai, staf, ya kita memang harus transparan dalam berbagai informasi gitu. Dia tahu kenapa masalahnya, supaya kita mungkin tidak menduga-duga kan. Jadi kita harus proaktif juga sih mencari informasi dari guru gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi tidak langsung memutuskan ya Pak Nah, ya, iya, ini iya. salah gitu ya. Iya. Jadi kita menggali dulu informasi kenapa bisa begitu gitu ya Iya. Pak ya. Jadi Bapak melakukan ibaratnya identifikasi Iya, terhadap dulu. informasi yang Bapak dapatkan gitu. Baik Bapak, pertanyaan kelima ini Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya ketika Bapak mengambil keputusan seperti ini gitu, apakah ada tantangan, misalnya ada pihak-pihak yang pro kontra dengan keputusan yang Bapak ambil, atau tantangan-tantangan lain begitu Pak? Kita ya di SMP 3 Kemuning itu, karena tadi ada kesepakatan awal yang telah kita tuangkan dalam sebuah perjanjian. Jadi selama ini memang kita kembalikan kepada kesepakatan bersama, sehingga seperti gini, ada masalah anak, kita sudah tentukan anak itu orang tuanya dipanggil hanya 2 kali. Mungkin anaknya pertama membuat satu kesalahan, kita panggil orang tuanya, tolong nasihati gitu. Diulang lagi, yang kedua kita panggil lagi orang tuanya dengan perjanjian terakhir, jika diulang lagi ya kita udah buat ini satu perjanjian di atas materai, anak itu mungkin tidak nyaman di sini, jadi kita akan pindahkan ke tempat lain, tolong bapak atau ibu cari aja sekolah yang dimana dia cocok. Ya seperti itu selama ini kita terapkan. Dan itu menjadi apa, dan beberapa orang setelah kita keluarkan, karena mungkin kita anggapan dia nggak cocok di sekolah itu, nggak nyaman gitu, mungkin dia nyaman tempat lain gitu kan, jadi kita beri kesempatan dia ke tempat yang lain, dan orang tua selama ini menerima, tidak pernah ada masalah. Oke. Jadi salah satu tantangannya itu seperti kasus siswa tadi ya Pak ya, ketika sudah dipanggil 1 kali 2 kali tapi belum berubah, akhirnya sekolah membuat keputusan untuk memindahkan siswa tersebut berdasarkan kesepakatan begitu ya Pak ya. Kalau tantangan lain Pak? Tantangan yang lain seperti apa, anak-anak bawa HP gitu ya. Ya kadang-kadang anak-anak ya masa pubertas itu kan aneh-aneh isi HP-nya, ada video yang enggak pantas untuk ditonton gitu. Ya kita juga panggil orang tuanya. Ya seperti itu juga, hanya ya HP ini tahan sekolah dalam jangka waktu tertentu, karena ini udah melanggar aturan sekolah berat gitu ya. Kalau memang anak mau masuk sekolah, ingin sekolah, HP kami tahan dalam jangka waktu tertentu. Kalau memang orang tua keberatan, ya sudahlah, kami nggak sanggup lagi, mungkin anak ini perlu tempat yang lain gitu. Tapi alhamdulillah selama ini orang tua itu masih mendukung. Tanya anak mau sekolah, mau, orang tua keberatan dengan kerja sekolah, tidak gitu. Jadi udah kami terapkan seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan lainnya ya Pak ya. Kalau pihak-pihak yang pro atau kontra gitu Pak, ada nggak, bisa Bapak ceritakan sedikit gitu? Misalnya setelah Bapak memutuskan begini, apakah ada yang tidak setuju dengan keputusan Bapak?
pikiran rasional saja, kepentingan anak untuk proses belajar mengajarnya lancar, kita jelaskan sedemikian rupa. Mungkin dalam hal apa, kita kemarin minta iuran perbaikan pagar yang roboh. Sekolah mengusulkan 150.000 itu contohnya. Orang tua menghitung, katanya kurang Pak, katanya. Jadi berapa cukupnya? Kalau hitungan kami cukupnya 200.000. Akhirnya malah lebih dari yang diusul sekolah. Ya, setelah pulang ya setelah selesai bermusyawarah, orang tua setuju. Oke, setuju. Tidak ada masalah. Saya bilang juga sih, kalau memang ada keberatan, segan di sini, jumpai saya nanti. Ada yang jumpai, Pak, awak tadi mau ngomong Pak, cuma awak segan gitu. Sebetulnya kalau untuk hari ini awak nggak sanggup Pak bayar sejumlah itu. Ada yang seperti itu. Ya sudah, setelah ditelusuri keadaannya, sudah kalau ibu keberatan nggak usah bayar, anak ibu tetap sekolah. Ya kita seperti itu solusinya. Andainya anak 200 yang bayar 198, dua tidak, kan nggak gagal perundingan kita. Ya, seperti itu selama ini. Ya. Jadi ada kesepakatan dan komunikasi ya Pak ya, dengan pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Ya, baik. Pertanyaan ke-6 Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal mungkin tidak ada ya, tapi setiap kali ada masalah itu guru-guru lebih dulu mengidentifikasinya. Setelah guru-guru identifikasi baru lapor ke saya selaku kepala sekolah. Jadi langsung dibahas bersama tindak lanjutnya, apakah cukup anak dipanggil diberi nasihat atau orang tuanya kita panggil andainya masalahnya berat gitu. Jadi supaya sama-sama menyelesaikan masalahnya. Seperti itu selama ini. Kalau terjadwal kita belum ya. Jadi kalau terjadwal belum Bapak lakukan ya. Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya itu memang harus melibatkan orang tua, kita terjadwal. Artinya kita buat surat panggilan ke orang tua di hari apa, jam berapa, ya kita tunggu, baru kita jumpa di sekolah misalnya dalam menyelesaikan masalah anak-anak gitu ya. Jadi ya memang kalau ada masalah yang sedikit berat, memang kita jadwalkan, nanti kita panggil orang tua atau wali datang ke sekolah. Oke, jadi kasus-kasus tertentu ya Pak ya? Iya. Mungkin ada satu kasus yang bisa langsung Bapak selesaikan saat itu juga. Iya. Di tempat itu gitu. Ada beberapa kasus yang memang harus membuat jadwal ya Pak ya. Bagaimana Bapak menyelesaikannya dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut. Ya, baik. Pertanyaan ke-7 Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kita di sekolah kan ada struktur, ada kepala sekolah, ada wakil, ada bidang-bidang gitu ya. Kita kan bekerja secara tim, ya artinya antara satu dengan lainnya kan satu tim gitu ya, saling bekerja sama. Ya itu yang selama ini yang mempermudah, karena ini ketika ada masalah belum sampai ke saya, itu rekan-rekan guru sesuai dengan bidangnya bekerja dulu, ya mengidentifikasi, ya. Sehingga setelah jelas masalahnya, ya saya tinggal ngambil kebijakan gitu. Kalau kok ringan ya sudah anaknya kita panggil ya, seperti tadi saya bilang tadi, kalau memang berat ya orang tuanya kita panggil ya. Atau juga memang perlu melibatkan komite ya, kita ada hal-hal tertentu barangkali kita melibatkan komite gitu ya. Ya jadi kita minta dukung komite ya. Kita lakukan juga ya kalau memang kita perlukan ya, seperti itu. Ya,
Jadi orang-orang yang biasa membantu Bapak sebelum Bapak memutuskan sesuatu sesuai guru-guru tadi ya Pak ya? Iya, utamanya yang identifikasi awalnya guru-guru sesuai bidang. Dari guru sesuai bidangnya. Jadi dari situ Bapak bisa melihat ya. Iya, klarifikasi lagi bisa kan. klarifikasi, lalu Bapak bisa memutuskan gitu ya Iya, Pak ya. iya. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Mhm. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita perlu kerjasama di antara kelompok ya, tim yang ada gitu ya. Kerjasama pertama. Yang kedua, kita perlu transparansi ya. Transparansinya itu perlu, sehingga tidak ada masalah yang kita tutup-tutupi ya. Apalagi menyangkut yang hal sensitif keuangan misalnya, itu kita yang paling perlu transparansi itu ya. Nah, sehingga tidak ada kecurigaan antara satu dengan yang lainnya ya. Mungkin yang perlu itu. Yang kedua, kita ketika kita sudah serahkan kepada Bapak kepala sekolah, ketika sudah menyerahkan sesuatu tugas kepada guru sesuai bidangnya, kita harus percaya penuh gitu ya. Udah, kita percaya penuh gitu kan dengan apa kebijakan yang mereka ambil gitu. Jadi pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tuh yang pertama, ketika mau mengambil keputusan harus ada kerjasama yang baik ya Pak ya, antara semua pihak atau kelompok. Terus perlu juga transparansi ya Pak ya dalam semua hal, agar tidak ada salah pahaman ya Pak ya, atau kecurigaan. Dan yang terakhir apa tadi Pak? Harus mempercayakan. Oh ya, harus percaya ya Pak ya. Kepada rekan tim percaya kita. Penuh kepada tim yang sudah diberikan tugas ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan atas jawaban dari diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk kegiatan ini ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Begini Pak, saya mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara Pak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak, ini berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual pada program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu khususnya pada modul 3.1, yaitu berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah agar kami bisa menganalisis tentang pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh para kepala sekolah itu Pak. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan nih Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya sesuai dengan soal yang dilontarkan itu. Ya Pak. Dengan cara menyaring masalah dan juga nilai-nilai sikap yang bertentangan dengan sopan santun dan juga norma sosial yang berlaku. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi di sini Bapak mengidentifikasinya dengan menganalisis dulu ya Pak ya, nilai-nilai yang bertentangan dengan norma ataupun etika ataupun sopan santun yang berlaku. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan kedua,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, tentunya kita melihat keputusan dari kepentingan mana yang lebih efektif dan juga lebih memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kemajuan sekolah. Tentunya itu kira-kira. Jadi Bapak melihat dari urgensinya ya Pak ya? Iya. Lebih tepatnya ke urgensinya, melihat mana yang lebih berpengaruh begitu ya Pak ya? Yang lebih urgen, yang lebih harus didahulukan begitu Pak? Iya. Jadi mempertimbangkan aspek urgensi dan aspek-aspek yang lebih utama gitu ya Pak ya? Ya baik. Pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan atau Bapak lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan itu? Tentunya antara lain pertama mengenali atau mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua tentunya kita harus menentukan pihak yang terlibat. Terus mengumpulkan fakta yang relevan atau yang sesuai gitu. Kemudian melakukan pengujian, terus juga investigasi gitu. Ya, investigasi. Nah, kemudian terakhir tentunya kita membuat keputusan. Jadi banyak langkah-langkah ya Pak ya. Pertama Oke. mengidentifikasi, terus menentukan pihak-pihak yang terkait dan menentukan fakta-fakta sampai kepada tahap investigasi ya Pak ya. Ini sudah luar biasa langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Bapak, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak anggap efektif, misalnya apa saja Pak? Hal yang dianggap efektif yaitu dengan cara melakukan investigasi dan juga mengumpulkan data yang sesuai atau yang relevan. Jadi ketika Bapak menemukan suatu masalah, Bapak melakukan investigasi dulu ya Pak ya, baru Bapak mengumpulkan fakta-fakta. Nah, kira-kira apakah itu benar atau tidak, baru nanti Bapak bisa mengambil keputusan yang tepat. Begitu Bapak? Jadi itu yang sudah efektif, yang Bapak anggap sudah efektif selama ini ya Pak. Nah, untuk pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya, ada nggak Bapak mendapatkan tantangan ketika mau mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah? Jelas ada tantangan itu. Mungkin kira-kira tantangannya melawan rasa kasihan atau iba pada saat akan mengambil sesuatu ataupun mengambil keputusan. Jadi salah satu tantangan terbesar Bapak ketika kita menghadapi harus menyelesaikan kasus, tapi kita merasa kasihan ya Pak ya. Iba itu. Nah, iba dengan orang tersebut, harus bagaimana begitu ya Pak ya. Jadi kalau tantangan lainnya ada Pak? Apa ya kira-kira Selain itu? misalnya dari segi apa begitu? Dari segi guru-guru misalnya Pak? Ya kalau dari guru itu tentunya dia juga menyesuaikan ataupun menganggap bahwa guru tersebut mempunyai apa bahasa katanya tuh, mengambil keputusan. Oh, ikut berkolaborasi ya Pak ya? Bahasa itu bahasa yang gimana ya? Iya, tantangannya apakah ada guru misalnya di sekolah Bapak misalnya ketika Bapak mengambil keputusan tetapi mereka tidak mau menjalankannya atau ada hambatan-hambatan begitu Pak? Ya yang pernah saya alami itu rasanya ya ada gitu. Tidak ada ya Pak ya.
berarti secara keseluruhan Iya. tantangannya hanya pada rasa apa ya Pak ya? Kasihan. Rasa kasihan, rasa iba ya Pak ya. Jadi orang tuh nggak tega, apa itu nggak sampai hati gitu. Ya. Kadang kita memang sulit ya Pak kalau Iya. sudah melibatkan perasaan mau mengambil keputusan. Kalau terjadi pada kita sendiri gimana kan gitu. Iya, berarti mengambil Iya. peduli dengan orang ya Pak. Ya baik, untuk pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya kami selama ini memang tidak ada mempunyai jadwal tertentu. Langsung diselesaikan di tempat ataupun disesuaikan dengan besar kecilnya masalah yang terjadi tersebut. Jadi kalau misalnya masalah-masalah yang membutuhkan apa namanya Pak penyelesaian yang lebih mendalam gitu Pak, apakah ada Bapak misalnya mengagendakan rapat atau apa begitu Pak? Ada jadwal khusus gitu Pak? Kalau yang kayak gitu biasanya ada Ya. guna-guna rapatnya ada. Jadi semuanya tergantung pada tingkat besar kecilnya Kecilnya masalah ya Pak ya. Kalau memang masalah besar mungkin kita memakai memakan Jadwal. waktu jangka panjang. Kalau masalahnya ya sekecil apapun istilahnya kan mungkin diselesaikan dengan secara cepat. Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan dalam penyelesaian masalah tersebut, kasus tersebut? Ya tentunya kita harus rapat dengan para dewan guru dulu kan. Ya rapat ya Pak ya. Ya. Kita tidak bisa mengambil suatu masalah itu biarpun sebagai pimpinan tidak bisa semena-mena, kita harus melalui rapat semua dewan guru. Ya, berarti di sini Bapak berprinsip bahwasanya keputusan bersama itu lebih diutamakan ya Pak ya. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama antara kepala sekolah dan majelis guru serta warga sekolah yang lain ya Pak ya. Baik Bapak. Pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak seseorang yang mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada, ya tentunya ada. Saya meminta bantuan itu atau berdiskusi dengan dewan atau para guru atau pihak yang terkait dalam mengumpulkan ataupun dan mengidentifikasi masalah. Berarti di sini semuanya apa ya Pak ya, membantu Bapak terlibat. Semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi ya Pak ya, baik guru ataupun yang lain ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya Pak, apakah Bapak dapat mengambil pelajaran apa dari kegiatan selama Bapak mengambil keputusan? Tentunya pengalamannya kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesi dan dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya dari masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Ya baik, terima kasih Bapak, sangat menarik sekali pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami Bapak, dan mudah-mudahan dari kegiatan kita ini bisa bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak. Mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bapak. Biasa aja ya. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama.